Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhara dari Pendidikan Matematika kelas 4F NPM 19/05/0138. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi dan ekosistem mata kuliah lingkungan hidup. Oke, tonton terus ya videonya teman-teman. Oke, yang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi. Apa yang dimaksud tentang ekologi? Jadi, ekologi di sini dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Jadi, semula ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya, yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Beberapa pakar biologi pada abad ke-18 dan 19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Sehingga kata ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos, yang artinya rumah dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya juga ada ruang lingkup ekologi. Apa saja sih ruang lingkup ekologi itu? Jadi ruang lingkup ekologi itu ada makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, sistem, dan biosfer. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cabang ilmu ekologi berdasarkan lingkungan. Jadi, cabang ilmu ekologi berdasarkan lingkungan yaitu ekologi gurun, ekologi pertanian, ekologi intertidal, dan ekologi hutan. Selanjutnya yaitu ada cabang ekologi berdasarkan organisme. Itu terbagi menjadi 3, yaitu ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan ekologi manusia. Cabang ilmu ekologi lainnya yaitu berdasarkan kompleksitas. Itu terbagi menjadi 6, yaitu ekologi molekuler, ekologi sistem, ekologi populasi, ekologi perilaku, ekologi ekosistem, dan ekologi komunitas. Untuk selanjutnya, itu ada pengertian dari ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, jadi di sini saya menampilkan gambar bahwa di sini adalah ekosistem. Kehidupan ekosistem seperti pada gambar tersebut. Di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik maupun abiotik. Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biokimia, perkembangan, dan pengendalian. Kemudian, ada pun komponen-komponen dalam ekosistem, yaitu ada 2. Ekosistem dapat tercipta apabila terpenuhi 2 komponen yang membentuknya, sesuai dengan pengertian dari ekosistem di atas tadi, yaitu ada biotik. Apa yang dimaksud dengan biotik? Yaitu komponen yang terdiri atas seluruh makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tersebut, mulai dari tingkat taksonomi yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ada abiotik. Yang dimaksud dengan abiotik itu semua benda fisik, kimia, nutrisi yang ada di tempat tersebut dalam suatu waktu dan menjadi relung serta penyangga kehidupan bagi komponen biotik
Tanpa komponen abiotik, komponen biotik tidak akan ada. Kemudian, ada juga ruang lingkup ekosistem. Itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada biosfer. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang bekerja di planet bumi, di mana setiap elemen saling mempengaruhi. Kemudian, ada bioma. Bioma adalah skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Terdapat banyak ekosistem yang menyusun suatu bioma. Ekosistem yaitu sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. Nah, kemudian yang keempat itu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai spesies makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang ada di ekosistem. Dan yang terakhir yaitu ada individu. Individu adalah satu unit makhluk hidup yang dapat menjadi bagian dari suatu populasi. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe dari bahari. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan ekosistem bahari ini? Nah, jadi ekosistem bahari ini merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai, atau disebut juga dangkal litoral, dan ekosistem pasang surut. Di sini saya menampilkan gambar ekosistem bahari, seperti adanya terumbu karang, ikan-ikan kecil yang ada di dalam laut. Kemudian selanjutnya yaitu ada tipe ekosistem darat. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem darat? Jadi ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem ini meliputi wilayah daratan yang sangat luas yang disebut bioma. Contohnya yaitu ada hutan sabana, ekosistem padang rumput, dan ekosistem taiga, serta ekosistem gurun. Di sini saya akan menampilkan gambar mengenai ekosistem darat. Nah, ini berikut contoh dari ekosistem darat. Selanjutnya yaitu tipe ekosistem suksesi. Yang dimaksud dengan ekosistem suksesi yaitu ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alam yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia, atau bila ekosistem buatan tidak dirawat lagi dan dibiarkan berkembang sendiri menurut kondisi alam setempat. Nah, gambarnya seperti berikut. Nah, di gambar di sini, ini ada seperti pertumbuhan, teman-teman. Proses perkembangan alami yang terjadi pada pohon, seperti itu. Kemudian, di sini ada interaksi antara spesies. Nah, di dalam suatu ekosistem, setiap spesies memiliki peranan tertentu terhadap spesies lainnya, dan dalam hubungannya, mereka dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu ada mutualisme, di mana interaksi spesies ini saling diuntungkan dari hubungan mereka. Kemudian, ada juga interaksi parasitisme, adanya suatu peristiwa yang dirugikan, karena dijadikan sebagai inang tempat hidup parasit dan diambil sumber dayanya. Parasit ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan inangnya. Kemudian, yaitu adanya interaksi komensalisme. Interaksi ini yaitu di mana satu pihak diuntungkan, tetapi pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada predasi. Predasi adalah keadaan di mana spesies yang lebih besar dan lebih kecil kuat memangsa spesies lain yang lebih kecil atau lebih kuat. Oke, selanjutnya yaitu ada di sini rantai makanan. Suatu jaring-jaring makanan ya teman-teman, yaitu berbentuk seperti ini, dia itu saling terkaitan antara hewan satu, tumbuhan satu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada peran ekosistem dalam kehidupan. Nah, apa saja sih? Di sini ada sumber bahan makan bagi makhluk hidup lain, berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem dinamis, kemudian menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem, sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Kemudian membantu mengatasi permasalahan polusi, yaitu
Seperti itu ya teman-teman. Oke, berikut penjelasan dari materi ekologi dan ekosistem. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.